Ya, untuk Diksar tahun ini, insya Allah kita ngelaksanainnya 3 hari 1 malam. Nah, kalau ditanya tempatnya di mana, untuk hari pertama kita full acara indoor, yaitu di IAIN Cirebon Center. Dan untuk di hari kedua dan hari ketiga, insya Allah kita ngelaksanainnya di Sidomba Kuningan. Oke, berarti kita nginepnya di Sidomba gitu, ya, Kak? Betul. Keren banget. Itu juga merupakan salah satu syarat dalam memasuki organisasi HMJ ini. Ya, jelas itu sebagai syarat wajib karena nanti benefit dari LDK ini kan kita mendapatkan sertifikat. Para maba ini kan mendapatkan sertifikat dan sertifikatnya ini sangat penting sekali untuk kita lanjut rekrutmen ini untuk HMJ juga itu sangat penting sekali. Kalau dari Diksar sendiri benefitnya itu banyak banget kalau kalian tahu. Yang pertama kita bisa menjamin kalian itu bisa nambah relasi dari cutting, dari teman, bahkan dari jajaran dosen kalian bisa kenal di dalamnya. Nah, yang kedua kalian juga bisa mendapatkan pembelajaran perihal kepemimpinan, kekompakan dan leadership di antara teman-teman kalian gitu, biar nantinya kedepannya kalian bisa lebih matang, lebih erat lagi sama teman-teman angkatan kalian itu sendiri gitu. Nah, kalau dari hari pertama di Diksar itu sendiri, kita ada acara talk show yang bakal diisi sama pemateri-pemateri yang keren, dan itu juga bakal ngebuat kalian tuh bisa nambah wawasan seputar komunikasi dan penyiaran Islam itu sendiri. Terus kalau untuk di hari kedua dan ketiga kita ada games, dan pokoknya di situ kita senang-senang, kita belajar kepemimpinan juga, dan kita juga belajar tentang leadership sama teman-teman seangkatan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Komunikasi, kita berjumpa di Teras Komunikasi, ruang berkumpul dan beraspirasi. Oke, perlu diketahui Sobat Komunikasi, jadi untuk podcast kita hari ini adalah podcast perdana kita nih, yang berkolaborasi dengan Nutriho. Boleh kita perkenalkan dulu untuk Nutriho ya? Oke. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Nazwa Pranawanda. Di sini saya sebagai podcaster yang akan memandu jalannya podcast kita hari ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, di samping saya ini sudah ada 2 narasumber yang sangat spesial, yang tentunya mereka adalah mahasiswa jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Boleh, mangga kita langsung tanyain aja langsung. Mereka, mangga. Kenalan gitu ya? Iya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dewi Saputra. Saya sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Senur Jati Cirebon. Baik, mangga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Esa Maisa. Saya dari perwakilan panitia Diksar KPI 2023. Kalau boleh tahu nih Kak, dengan adanya, tadi kan Kakak sebagai ketua umum dari Himpunan Mahasiswa Jurusan KPI. Nah, kalau boleh tahu tuh, tujuan adanya ketua umum di HMJ itu untuk apa? Fungsinya lah ya, sebagai apa? Ini bingung nih. Kan mengawasi. Ya, salah satunya itu yang sudah jelas ya, kayak mengawasi, terus berperan sangat penting di salah satu sebuah organisasi itu ya, ketua umum itu sangat penting perannya. Untuk tujuannya apa gitu ya? Tujuannya untuk mengatur dan bertanggung jawab lah atas semua kegiatan, terus mulai dari kepengurusan serta kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi itu ya, bertanggung jawab atas semuanya itu. Enggak, boleh. Kan tadi tugasnya sebagai apa di dalam panitia Diksar? Kalau saya sendiri sebagai sekretaris pelaksana di event Diksar KPI 2023 itu ya tugasnya sama seperti sekretaris pada umumnya, ya membuat surat dan
mengatur jalannya atau notulensi ketika rapat aja sih gitu Kak. Mungkin biar nggak pada tegang kali kita minum dulu boleh? Iya. Ya kan supaya biar nggak tegang gitu, biar fresh lagi kitanya, semangat lagi. Karena Nutrisari itu bisa membuat kita fresh lagi Kak. Wah, iya nih enak banget nih. Siang-siang di Cirebon ya. Pasti. Cirebon itu kan terkenal dengan pesisirnya yang panas ya. Iya, betul sekali. Kita akan membahas mengenai Diksar. Pasti pada penasaran kan Diksar itu apa? Nah, boleh kita langsung tanya-tanya aja nih kepada yang ahlinya. Karena kan katanya sebentar lagi itu acara Diksar itu akan dilaksanakan nih. Nah, pasti penasaran kan? Langsung aja tanya-tanya. Oke Kak, sebenarnya Diksar itu apa sih? Boleh nggak dijelasin dulu? Boleh. Ya. Mulai dari siapa? Boleh. Tum dulu boleh. Iya. Oke, Diksar sendiri itu atau pendidikan dasar itu awal pembelajaran bagi mahasiswa baru jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, yang dimana Diksar ini itu memperkenalkan apa aja elemen-elemen yang ada di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, dan tentunya untuk mahasiswa baru dan mahasiswi bisa merancang untuk kedepannya itu ingin minat dan bakatnya dia itu inginnya ke bidang apa gitu, mengarah ke apa. Ini boleh kalau dari pandangan Kakak sendiri? Ya, kalau menurut kita, kalau Diksar sendiri, Diksar kan singkatan dari pendidikan dasar. Ya, yang tadi Tum Yogi udah ngejelasin ya, kurang lebihnya kayak gitu. Kalau misalkan istilah kerennya seperti ospek jurusan. Oh. Ya, gitu. kalau di fakultas dan institut juga ada dengan nama yang berbeda. Nah, kalau misalkan di jurusan sendiri, kita ada namanya yaitu Diksar gitu, Oke. pendidikan dasar. Berarti di gitu. jurusan itu sendiri ada ospeknya lagi Kak? Iya. Wah, ternyata lomba kita kali ini tuh sibuk-sibuk guys. Ya. Sibuk ospek gitu ya. Tuh. Parah. Makanya untuk para maba nih harus tetap semangat. Oke. Lagi untuk maba yang ganteng-ganteng. Waduh, itu sih harus ya. Oke. Oke lah. Baik. Tadi tujuannya sudah ya. Nah, untuk Diksar itu sendiri apakah wajib untuk diikuti Kak? Wajib, Oke. Alasannya karena itu sayang lah kalau semisal dilewatkan oleh maba-maba jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, mahasiswa baru komunikasi dan penyiaran Islam ini, karena hanya satu kali lah dalam selama dia menjadi mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam ini, dimana Diksar ini pokoknya banyak keseruan-keseruan yang mungkin hanya ada di KPI. karena emang berbeda ya. Saya mungkin ini ospek tapi lebih ke apa ya, games-games gitu ya Kak, lebih seru aja gitu. Lebih ke ya. fun sih. Benar pasti. Jadi Ya. hukumnya wajib harus diikut. Harus ikut. Kalau nggak ikut gimana? Kalau nggak ikut kalian sayang banget sih asli, karena posisinya di antara game-games yang udah kita rancang nantinya, kalian juga bakal dapetin hal-hal yang menarik di dalamnya, dan kalian juga bakal dapetin jiwa Jiwa kepemimpinan. ya jiwa kepemimpinan, terus belajar kekompakan juga di dalamnya, terus kalian juga saling mengenal di dalamnya. Bakal bertemu langsung secara langsung dengan teman-teman. Yang pastinya ketemu sama kakak-kakak ini dong ya. Harus siap di ospek kalian. Oke. Mau nanya lagi nih. Dari pokoknya gini. Setelah maba mengikuti Diksar ini, apakah ada benefitnya Kak? Oke. Apakah ada? Ya, kalau dari Diksar sendiri benefitnya itu banyak banget kalau kalian tahu. Yang pertama kita bisa menjamin kalian itu bisa nambah relasi dari cutting, dari temen, bahkan dari jajaran dosen kalian bisa kenal di dalamnya. Nah, yang kedua kalian juga bisa mendapatkan pembelajaran perihal kepemimpinan, kekompakan, dan leadership di antara teman-teman kalian gitu, biar nantinya kedepannya kalian bisa lebih matang, lebih erat lagi sama teman-teman angkatan kalian yang itu sendiri gitu. Ya. Lalu apakah Diksar ini termasuk ke dalam program kerja tahunan yang diselenggarakan oleh HMJ? Oke, memang betul, Diksar itu acara atau program dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam,
yang lebih tepatnya tugas dari bidang Kominfo di HMJ KPI. Oke. Dan sudah seberapa matang sih Kak persiapan Diksar? Waduh. Kan sebentar lagi tuh acaranya yang udah ditunggu-tunggu banget nih. Nah, kalau boleh tahu seberapa matang persiapannya gitu, boleh Kak? Oh. Iya, tadi kan udah ya gitu kan? Enggak? Kalau dari persiapan Diksar sendiri, insya Allah udah hampir 70% untuk kesiapannya. Jadi ketika panitia pun nantinya 100%, saya harap teman-teman juga pasti harus siap lebih juga. dari kakak-kakak panitianya. Oke, siap. Nah, apakah panitia Diksar ini hanya diisi oleh anggota HMJ saja kah? Atau memang ada volunteer dari luar HMJ? Untuk panitianya sendiri, itu kita libatkan juga mahasiswa di luar pengurus himpunan mahasiswa jurusan komunikasi dan penyiaran Islam ini. Dari pengurus juga ada, dari mahasiswa umumnya juga ada, yang masih sejurusan dengan kita, gitu. Masih sama jurusan lah. Oke, berarti masih mahasiswa jurusan KPI. Tuh. Tujuannya untuk apa tuh Kak? Ya, apakah memang supaya mereka ikut memeriahkan juga ataukah gimana? Salah satunya itu untuk memeriahkan juga, dan tentunya untuk ruang kita saling bertemu lah, saling ajang buat mengakrabkan juga dari sesama mahasiswa. Jadi Iya. tidak ada angkatan dan segala macam gitu. Apalagi ini tentang maba ya pasti. Ya. Ya supaya ada momen lah di mana mereka bisa bertemu langsung dengan maba juga, Iya. ya kan? Oke, berapa lama sih Kak acara Diksar itu berlangsung? Ya, untuk Diksar tahun ini, insya Allah kita ngelaksanainnya 3 hari 1 malam. Nah, kalau ditanya tempatnya di mana, Iya. untuk hari pertama kita full acara indoor, yaitu di IAIN Cirebon Center. Dan untuk di hari kedua dan hari ketiga, insya Allah kita ngelaksanainnya di Sidomba Kuningan. Oke, berarti kita nginepnya di Sidomba gitu Ya, Kak? betul. Wah, keren banget. Nah, kalau boleh tahu tuh, apa aja sih yang harus disiapkan oleh para maba supaya ya mereka itu tahu nih, nanti ketika Diksar berlangsung itu mereka sudah siap nih Kak? Kalau untuk persiapan para maba sendiri nanti bakal diumumin ya apa-apanya. Cuman kalau dari kita sendiri nih, untuk para maba, siapkan mental, siapkan kesehatan. Mungkin itu aja sih dari kita sendiri. Pokoknya itu dulu yang harus dijaga. Ya, Nanti